Hai, kembali lagi di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy bersama mahasiswa Gizi. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih host-host yang bakal nemenin kita di segmen ini. Halo, aku Gaida dari mahasiswa jurusan Gizi bersama rekan aku Dava Bintang Nugroho, sama juga dari jurusan Gizi. Kira-kira kita mau ngapain nih, Dava, di segmen ini? Kayaknya kita di sini bakal menyinggung tentang korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu menurut saya itu tindakan yang dilakukan seseorang untuk mensejahterakan dirinya sendiri gitu. Wah, kayaknya seru banget nih, kita bakal bahas tentang yang ger banget. Ya. Kita akan mengundang dua orang yang juga luar biasa di jurusan Gizi. Mungkin kita, tanpa langsung basa-basi iya, gitu ya. Ikan gabus, Iya. ikan sepat. Iya. Sebalik gak sih? Ikan sepat, ikan bagus. Ya. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Makanya kita langsung saja tampilnya. Kita sambut. Kita sambut maksudnya. Ya, kita sambut dua mahasiswa jurusan Gizi. Halo. Hai. Mungkin bisa perkenalan dulu nama dari kakak yang sebelah sana sendiri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Azahra Husna Halida, biasa dipanggil Husna. Aku juga dari mahasiswa jurusan Gizi, tepatnya di Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika nih. Kalau sebelahku ini ada halo semuanya, aku Alivia Nur Hamidah, biasa dipanggil Alivia. Sama nih di jurusan Gizi juga, tepatnya Prodi STR Gizi dan Dietetika. Nah aku nih semester 3. Iya, sama aku juga semester 3 nih. Kalau host semester berapa ya? Ya, kita juga semester 3. Iya. Betulnya kita tuh sekelas ya sebenarnya. Iya, sebenarnya biar kita audiensnya sekelas kenal aja. Iya. Oke. Boleh ditanya nih, untuk sekarang aktivitas sehari-hari atau kesibukannya itu apa aja sih? Wah, Ya. kalau misalkan dibilang aktivitas sehari-hari tentunya kuliah nggak sih? Iya, benar. Ya, kita juga. Nggak usah ditanya, kita pun tahu. Sama Ya, kan, kita sama-sama benar. tahu kesibukannya. Tapi mungkin selain kuliah juga aktivitas lainnya kayak aktif di organisasi, Wah. terus juga kegiatan-kegiatan di luar kampus. Atau mungkin kalau sekarang tuh lagi sibuk UKM gak sih? Oh iya, oprek gak sih? Oh iya, Persiapan oprek ya. oprek Ormawa sama UKM. Kita mau ada Benar. oprek jurusan Gizi juga, ada HMJ Gizi juga lagi oprek nih. Wah, ini lagi Dan bentar seleksi lagi tahapannya ini. Bentar lagi juga ada HMPS Gizi Ya, nih. jangan lupa. Iya. Segera Tuh. menyusul. Oke, Tunggu ya. Tunggu Iya, banget gitu. nih. Kalau boleh nggak tahu UKM-nya apa nih kalian? Lagi Aduh. sibuk apa gitu? Atau UKM-nya mungkin- apa? Ormawanya ikut apa gitu kalian? Oke, kalau dari aku sendiri organisasi yang sekarang ini aku lagi gelutin dari Ormawanya HMJ Gizi, tapi untuk UKM-nya aku UKM riset. Oke, kalau dari Kak Kak Husna Husna, nih. Kalau dari aku sendiri, mungkin kalau Ormawa sama kayak Mbak Alivia, aku juga gabung di HMJ Gizi. Terus untuk UKM-nya juga aku ada yang sama nih sama Mbak Alivia, yaitu UKM riset sama Jadi ada lebih banyak satu nih. lagi. Apa Namanya tuh? UKM SBH atau Saka Bakti SBH. Husada. Cuman Waduh. kayaknya udah jarang aktif nih Anak-anak sebenarnya. kokonat nih kayaknya ya. Kedengarannya anak sibuk banget ya, tiga organisasi sekaligus gitu. Luar biasa sekali. Ya gitu deh. Kayaknya Ngeri ya. lumayan berat nggak sih? Iya, berat. Tapi ngomong-ngomong nih, selama kalian di Polkesio ini apa sih yang kalian rasain? Apakah pengalaman-pengalaman yang seperti apa gitu kalian selama kuliah di Polkesio? Mungkin bisa berbagi pengalaman suka dan dukanya gitu Sebelum kita menjurus ke ke
pembicaraan yang lebih hot nih. Waduh. Wah, kalau selama 3 semester ini ya, 3 semester ini tentunya kita mulai beradaptasi sih. Kayak dunia SMA kan kayak masih santuy-santuйnya, masih sering banyak main. Tapi pas kuliah ternyata waduh, lumayan lebih perlu memporsir bagaimana cara memanajemen waktu mungkin belajar memanajemen waktu. Sama kayak yang diucapin Mbak Alivia, ya ini yang paling PR banget itu sebenarnya manajemen waktu ya, karena kayak waktu 24 jam itu kurang banget gitu. Kayaknya sehari perlu 8 jam gak sih? Waduh. 68 kek atau berapa kek gitu. Luar biasa sekali. Ya kadang perlu mengorbankan waktu tidur yang harusnya idealnya 8 jam jadi cuma berapa jam? 2 jam ya? 2 jam demi mengerjakan hal-hal di luar itu. Baiklah. BTW. Kalau nggak salah nih, Polkesio ini termasuk kampus WBK. Oh iya bener nggak sih? Bener kan? Bener. Kalau boleh nggak tahu nih? Wah, kok nggak tahu terus nih? Kalau boleh tahu maksudnya. Kalau boleh tahu nih, WBK tuh apa sih? Kalian tuh ini nggak sih? Tahu nggak sih sedikit tentang WBK? Jadi kalau menurutku atau yang sepengetahuanku, WBK itu biasa disebut dengan wilayah bebas korupsi, yaitu wilayah di mana kita tuh bersih banget nih dari korupsi. Sivitasnya ya. Iya, sivitas akademikanya yang bukan bersih. Ya. Selain bersih lingkungannya tapi juga bersih anti korupsinya. Betul sekali. Oke. Kalau menurut kalian nih, korupsi sendiri tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan secara garis umum kan orang-orang mikirnya korupsi tuh kayak mengambil harta orang lain gitu kali ya. Waduh, tapi bukan cuma itu, tapi kayak perilaku-perilaku tidak jujur untuk menunjang dirinya sendiri itu bisa masuk tindakan korupsi sih kalau dari aku. Betul banget. Kayak hal-hal kecil itu juga kadang bisa masuk nih ke bahasan korupsi sebenarnya. Cuman yang disorot publik aja nih yang gede-gede gitu. Nah, iya. Padahal bisa aja yang dari kecil-kecil mungkin nggak tersorot. Ada juga gitu. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah melakukan itu. Kan kita nggak tahu tuh. Apa tuh Kak contohnya? Apa nih kalau misalkan sebagai mahasiswa ya contohnya? Titip absen. Iya bener banget tuh siapa? Ada yang pernah nggak nih? Ada yang pernah ya? Kalau di Polkesio ini kan lebih kayak absennya tuh kan lewat paperlink ya. Jadi nggak atau bisa buat titip absen nggak bisa, tapi absen di rumah mungkin bisa. Jangan-jangan. Tapi sekarang ada loh, ini ada buku absennya gitu. Oh iya, tapi itu malah bisa titip absen jadinya. Iya, biasanya ke temen gak sih? Pernah ya? Oh pernah. Aduh ngeri banget. Mbaknya pernah atau gimana? Enggak dong. Nggak bisa. Jangan kemarin gitu ya teman-teman. Kemarin aku akhirnya ini izin karena tidak bisa titip absen di sini guys. Kalau nggak bisa hadir ya izin. Dan izinnya dengan jujur gitu ya. Alasannya apa? Jelas tentunya. Terus nih mau tanya, kalian kan sebagai anak Ormawa itu kalian pernah nggak sih menemukan kasus-kasus korupsi kayak hal kecil gitu, mungkin tanpa kalian sadari gitu? Atau di luar Ormawa deh, kayak di rumah, di lingkungan masyarakat kalian pernah nggak nemuin kayak korupsi gitu, tindakan korupsi? Jangankan di Ormawa, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya juga mungkin udah ada sih gitu ya. Apa tuh paling kecil apa tuh yang apa ya? Itu loh, kalau misalkan pagi-pagi biasanya ada yang apa ya kalau pagi-pagi itu biasanya kan kita buru-buru terus macet di jalan. Baiklah. Lambat. Korupsi apa tuh? Korupsi waktu. Betul. Dengan alasan yang A, B, C, D, E, F, tapi itu juga termasuk korupsi. Karena yaitu waktu kita jadi yang seharusnya masuk jam 8 naik kata kita malah datang jam 8 lebih 15. Waduh, 15 menit korupsi. Aduh, ngeri banget gak sih? Nah, tapi balik lagi ke awal, berarti kita benar-benar harus belajar manajemen waktu sih. Iya. Benar. Kalau ngomong-ngomong korupsi nih, kan korupsi ini kalau di
di apa pemerintah nih ada sanksi tersendiri nggak sih kalau di kehidupan sehari-hari nih kalau kita korupsi waktu, korupsi dan lain sebagainya yang tadi kita udah sebutin, kira-kira apa nih sanksinya? Kalau dari barengan kita siapa nih? Kalau dari nih? Pemerintah kayaknya nggak ada ya, cuman ada yang namanya sanksi sosial Nah, mungkin bener banget, dari sanksi sosial. dari teman-temannya atau dari dosennya mungkin. Gimana Ya. Mbak Alivia coba? Kalau jelasin. misalkan dari teman-teman misalnya nih kita udah biasa janjian jam 8 tapi kita sering telat tuh. Pasti dari teman-temannya ya elah kalau janjian sama dia mah pasti molor, pasti gitu iya. guys. Ngecap ya. Ngecapnya tuh Ngecapnya jadi jadi individu jelek yang gitu. kurang Iya, baik gitu jadi ya. kurang baik di kalau misalkan kita buat janjian sama temen gitu sih. Apalagi kalau misalkan deadline tugas tuh. Aduh, iya. Kelompok lagi. Kelompok lagi Susah bahaya sih, sih. susah. Kayak, kita ngerjain tanggal segini ya. Yang satunya nanti dulu deh. Kayak Hamin satu aja, Hamin satu. Sibuk nih. Iya. Aduh, lagi sibuk sih. Iya. Ada Pusing banget. oh yaudah janjian jam segini buat ngerjain tugas. Yang ini malah yang buat janji nggak datang. Aduh, bahaya Gimana sih. tuh? Kalau misalnya kan mahasiswa nih sebagai apa ya motor penggerak lah ya istilahnya Iya. untuk memberantas korupsi itu. Tuh gimana Agent tuh of change. usahanya sebagai Perannya, ya sikap untuk sebagai agent of change tuh kayak gimana sih kalau dari kalian tuh? Mungkin kalau dari kita ya dimulai dari diri sendiri dulu Bener nggak banget sih? dari diri sendiri sendiri. Perubahan yang ada dalam diri sendiri dulu. Kita nggak boleh langsung ngejudge satu orang lain, atau orang iya. lain gitu. Sebagai agent of change, jadi kayak misalkan kita kan penerapan ke diri sendiri, tapi nanti orang lain bisa ngelihat diri kita, wah keren banget nih cara manajemen waktu, kejujurannya, sikapnya, disiplinnya. Jadi mungkin teman-teman yang lain jadi malah ngikutin gitu. Iya, Wah. betul banget. Iya betul. bahkan mungkin bisa kayak menebarkan sisi positif Ah, jadi bener mereka banget. semangat gitu. Wah, gue harus kayak dia gitu ya. Betul. Iya, kan- Apa ya sekarang namanya positive vibes. Ah, ya. positive positive vibes. vibes. Bener Betul. banget. Kalau dari kalian nih ada nggak temen yang bikin kalian wah jadi positive vibes banget nih? Atau mungkin dari kalian sendiri yang Iya. ngerasa Aduh. gue Aduh. positive vibes banget. Parah. Kayak role model gitu ya. Ya. maksudnya. Bisa tuh. Mungkin ada kali ya, tapi harus disebutin nih di sini. Ya mungkin teman Contohnya. ormawa atau Iya. teman Atau temen ketuanya gitu. Sikapnya atau deh, temen. sikapnya. Aduh, siapa ya? Kalau aku sendiri sih kayaknya sangat apresiasi sama Mbak Alivia sih. Waduh, ini Atau aku Mbak nih. Alivia ini juga salah satu role model ya. Iya, salah satu role model yang bisa dicontoh gitu. Masih proses juga, kita sama-sama proses memperbaiki diri ya. Apa nih yang kamu contoh? Apa yang contoh Apa ya? yang dicontoh nih? Mungkin dia pintar public speaking. Iya, ini buktinya. Wah, kita semua kayak pintar public Iya. speaking. Buktinya Iya. kita bisa ada di sini gitu. Keren banget ya, kita Tapi bisa ada di hubungannya sini. sama korupsi apa tuh? Ya mungkin kita bisa lebih dengan public speaking, kita bisa Mempromosikan. Sebagai Iya, promotor ya. agent of change gitu loh. Iya, untuk betul tidak sekali. berperilaku Korupsi ya bener juga sih. Tapi sebenarnya kita sama-sama sih, sama-sama sebagai mahasiswa ya, sebagai agent of change untuk apa ya, role model untuk masyarakat juga sih, bukan untuk yang lain-lain gitu. Bukan hanya untuk mahasiswa Iya maksudnya. mungkin itu Tapi juga untuk masyarakat dari diri kita sendiri. Gitu. Terus misalnya aku mau tanya, misal temen kelas kalian itu ada yang kayak sering bolos, sering Waduh. absen, sering terlambat gitu. Tapi kan kita belum tahu tuh backgroundnya dia itu ceritanya seperti kayak apa. apa. Bisa aja dia broken home Waduh. atau apa gitu. Iya bener Habis juga. Mulai patah deep nih. hati, ditinggal pasangan ya kan. Waduh. atau yang Nah. lagi tren Iya, sekarang nih gitu. apa ini tuh? Mental abuse apa sih? Oh, Kenapa apa Mental tuh? health gitu. Iya, yang mental health-nya terganggu gitu Wah mungkin. parah sih. Kenapa Nah. tuh? Itu mempengaruhi banget ya Iya. sama dunia-dunia perkuliahan Aku itu. rasa iya sih, soalnya kayak ada beberapa yang kelihatan jadi lesu banget di semester ini nih. Ada yang kenal awal itu Iya, semangat Kelihatan banget. semangat-semangat ya. Setengah jam Semester sebelum semangat masuk aja jadi. udah ada di Aduh. kelas gitu Iya. ya. tidur aja.
Terus tiba-tiba sekarang kok jadi sering terlambat gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa Iya, ya? bener juga ya. Saya Banyak ya? agak-agak Banyak yang aja ya? Gitu ya. Itu sebenarnya mereka kenapa ya? Apa Mungkin ngerasa capek butuh atau kasih gimana? sayang aja atau Waduh. gimana? Aduh. Ya, misal nih kalian ketemu teman kayak gitu sebagai Yang- temen yang baik, apa sih kalian dalam menyikapi hal itu, kayak diapain gitu? Diapain gak? Ya Diapain pasti nggak kan tuh? kayak misalkan kita udah ngeliat Disupport. tanda-tandanya kayak waduh kok biasanya biasanya datangnya tepat waktu kok sekarang jadi telat. Biasanya rajin ngerjain tugas kok tiba-tiba keterlambat terus ngerjain tugasnya. Mungkin bisa kita tanyain lagi kenapa sih gitu. Biasanya kan lo lagi capek banget, tugasnya banyak atau nggak ada semangat belajar. Butuh Support system. Kita Atau juga di kelas kita- tuh harus saling support gitu. iya, atau kita juga membantu mencarikan gitu ya. Aduh, ini ngode apa Cari gimana apa itu? nih? Aduh, mencarikan apa mencarikan nih? support system atau kita Oh, sendiri yang iya. jadi support system ya. Kita harus Bisa, menjadi support gitu. system buat teman-teman Iya, kita teman-teman dong, yang ya. baik ya. Jadi kayaknya salah satu cara yang bisa kita lakuin tuh peka sama keadaan. Ah, bener banget sih. Iya. Jadi kita nggak boleh ngejudge dia gini. Ah, Tapi iya, kita juga tapi harus ada peka. pendekatan Memahami atau gitu. memahami saling Iya. support gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang korupsi ini banyak gitu ya faktornya. Mm-mm. Ya. Nggak Nggak cuman dari dirinya dia, mungkin dari orang-orang sekitarnya Ah, atau iya. lingkungannya dia. mungkin dia merasa tersakiti Waduh. lalu dia Iya, bisa atau berbuat yang tertekan nggak tertekan atau gitu. Atau dia juga melakukan itu karena apa ya? Tekan- Kebutuhan. Oh, kebutuhan. Bisa jadi Oh, iya, kebutuhan bisa. nggak sih kalau korupsi gitu? Mm-mm. Kalau kalian pernah nggak sih menemukan kayak kasus-kasus yang menjurus ke korupsi? Misalnya teman kalian ada yang apa ya? Mungkin pinjem uang atau gimana tuh? Atau mungkin yang deket sama kita nih. Kan baru aja nih kita PKKMB. Nah, itu ada yang istilahnya beli kursi. Wah parah sih itu Oh, biasanya udah sering terjadi. Cuman kalau di Poltekkes kayaknya Kayaknya nggak ada tapi sih. Maksudnya Penyeleksiannya kayak juga misalnya, nah bener Iya, banget. betul. Kayak nggak mungkin sih ada itu, tapi mungkin kalau di instansi-instansi Yang lain kan kita We pernah never pernah know. nggak sih pernah Pernah. dengar hal Iya, kayak gitu? Pernah banget sih. Iya. kalau menurut kalian gimana tuh kalau ada yang seperti itu? Aduh, Kalau Aku- kayak gitu tuh biasanya ya kalau beli kursi gitu dia tuh ngincer sama instansi yang wow gitu. Misalkan kita pengen masuk sekolah favorit, pengen banget gitu. Punya jaringan orang dalam. Wah, termasuk tuh ya Masuk orang tuh. dalam Relasinya ya. gitu ya. Iya. Boleh dong anak gue masukin gitu ya. Iya. Bisa aja Berapa itu nih bayar berapa gitu ya. Berarti menyalahkan yang- relasi gitu. nggak cuma relasi sih, Iya. menyalahkan uangnya juga sih. Iya. Kenapa iya. ya Lu punya uang, uangnya? lu punya kuasa. Tapi ya gitu. Iya gak gitu. Gue pinjam 100. Enggak. Bercanda. Berarti tuh bisa jadi juga yang memanfaatkan Kekuasaan. kekuasaan Kekuasaan, benar. orang dalamnya Orang itu ya dalamnya yang itu bahaya berkorupsi. tuh. Iya, sebenarnya kekuasaan itu nggak cuman kalau misalnya kita jadi ketua DPR sebenarnya ya, Iya. tapi juga bisa karena kita merasa punya uang, terus kita Oh, juga iya, merasa betul. punya apa namanya channel lah istilahnya gitu. iya, Kita benar. bisa ngelakuin tindakan yang nggak seharusnya boleh ini. Kayak semena-mena walaupun ya uang gue banyak terserah gue dong Iya. gitu lah, Padahal bahaya sih. dampaknya gede Luar banget. Iya biasa. luar biasa. Banyak Bisa di luar merugikan sana. negara juga Iya, malah. bisa. Contohnya korupsi pejabat-pejabat gitu, ngambil Aduh, uang iya ya negara. bahaya sih itu. Takut. Takut banget. Takut Kok banget. jadi bahas ini ya? Dan harusnya Agak kalau panas. para koruptor itu selain dari apa ya hukuman sosial yang tadi sebelumnya kita bahas, juga ada hukuman Hukuman pidana yang pidana. setimpal ya sesuai sama kerugian negara yang dia ambil gitu. Iya. Seperti Seperti apa tuh Kak? yang baru saja nih Iya, kasus intensif yang nih. 10 sudah tahun menjadi lalu. rahasia publik Oh, iya. sepertinya ya.
10 tahun yang lalu Siapa yang tuh? kira-kira kita Jangan sebenarnya sebut lupa. Jangan sebut merek Tiba-tiba deh. dia tiba-tiba muncul gitu ya. Setelah menghilang. Iya, 10 tahun. 10 tahun yang lalu, Memang. tapi kayaknya beliau nih, sosok ini sudah mengakui gitu loh Mengakui bahwa kesalahannya. Pengakuan dosa gitu ya. pengakuan dosa Benar. pas muncul di publik, bukan yang keluar itu dada-dada gitu, enggak, tapi Dia menunduk. pengakuan. Iya, benar. Iya, kalau bahwasanya dia Dia memang melakukan salah. itu, dia salah. Sebenarnya Tapi- yang paling penting tuh itu ya, Iya. mengakui kesalahan. Iya, bener banget kan. Appreciate banget sih sebenarnya sama beliau Iya. ini, karena masih banyak public figure di luar sana yang habis melakukan tindakan korupsi itu malah apa ya, tidak Merasa tidak bersalah iya, gitu. merasa tidak bersalah gitu. Malah ada yang ngelakuin lagi gitu. Wah, Iya. sampai 2 kali masuk Iya. penjara Pasti gitu Nggak ya. kapok Nambah ya? Kapok gitu. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Tanduk. Tanduk, Iya, nambah. Aduh. Nambah. Iya. Wah, malah nambah Bukan masuknya. nambah nasi tapi nambah Korupsi. Nambah Iya. korupsi. nggak bisa tuh, nggak, jangan kayak gitu ya. Iya, nggak boleh. Bahaya Jadi, sih. tindakan yang kayak gitu sebenarnya perlu ada sanksi yang Berat. mengikat ya, Berat. supaya dari negara gitu. ada istilahnya kapok ya. Iya, benar Iya. banget. Dibikin Biar- kapok. Kalau secara dari kasus kemarin nih, kita bercermin dari kasus kemarin yang 10 tahun itu yang baru keluar, beliau mengakui kalau misalkan dengan hukuman pidana 10 tahun itu membuat beliau sadar gitu loh Iya, bahwa Iya. hal tersebut itu mempengaruhi banyak pihak, kerugian negara, terus juga ternyata masyarakat juga kecewa. Iya. Hilangnya kepercayaan benar orang-orang banget. terdekat gitu Bahkan mungkin dari keluarganya sendiri juga jadi nggak percaya sama beliau. Beliau bilangnya ya. seperti Itu itu. juga ngefeknya ke dirinya ke sendiri. dirinya malah. sendiri. Iya, Betul. jadi ke keluarganya sendiri. Banyak dampaknya sih, selain dirinya sendiri, orang sekitar, Juga. anaknya sendiri, Mm-mm. keluarganya sendiri, Padahal bahaya. kasihan ya anaknya tuh waktu itu mungkin masih kecil. Iya, masih ditinggal. kecil. Gitu. Jadi Iya. kehilangan sosok ibu ya. Iya. Iya, ya Benar, kita sebagai apa ya, sebagai pelajaran aja ya melihat Sebagai kasus tersebut, kita Mm-mm. sebagai mahasiswa kita mampu mengambil hikmahnya Hikmah. gitu Iya. loh. Wah, Betul. ternyata kalau misalkan kita melakukan seperti itu dampaknya sangat besar ya, Besar. bukan cuman ke Ecek-ecek kita, ya, tapi heeh. juga ke orang yang kita sayang gitu. Iya, betul. Aduh, Bahaya sih ini. harapannya nggak ada yang kayak gitu lagi. Ya, bener Iya banget. sih. Harapannya apa ya? Pemerintah juga mampu memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku-pelakunya. Mm-mm. Tuh makanya kita kayak dari sekarang nih, yang tadi tipsen, yang tadi Tadi tolak, itu tuh Hal-hal kecil yang bisa diminimalisir lah. mempengaruhi masa depan kita. Kalau Iya. misalkan kita dari kecil, dari sekarang nih, dari mahasiswa kayak gini, udah kayak gitu. gimana nanti Kesannya gedenya? gimana ya? Bahaya Betul sih. Kebiasaannya itu harus segera ditinggalkan. Heeh. supaya tidak Mm-mm. Mencegah terjadinya korupsi itu yang tadi. lebih besar lagi, Yang wah, lebih bahaya. besar. Yang merugikan banyak pihak. Iya, yang Yang hanya awalnya merugikan teman sendiri, merugikan satu negara. Aduh, jangan Bahaya banget. sih. bahaya banget. jangan. Karena korupsi itu sendiri maupun besar maupun kecil itu sebenarnya apa ya? Yang rugi itu juga diri kita sendiri. Iya, Itu bener sih yang banget. aku sadarin sebenarnya. Maka dari itu kita kalau mau ngelakuin suatu perbuatan tuh harus dipikir dua Iya. kali terlebih dahulu. Kita harus- dua kali sih kayaknya, Harus Berkali-kali, berkali-kali ya, kita benar. harus mempertimbangkan resikonya ke depan, dampaknya Iya. ke depan, keputusan kita yang diambil itu apakah berdampak sama orang-orang lain atau enggak. Jadi kita harus benar-benar apa ya, yakin kalau misalkan ngambil keputusan itu kira-kira mempengaruhi orang lain atau enggak. Betul Atau banget. baik atau enggak sih Nah, sebenarnya iya. untuk diri kita sendiri. Karena ya apa ya, kita hidup sosial tapi kita kan berkehidupan secara sosial, tapi kita juga kembali ke diri kita gitu. Kayak takutnya selain merugikan orang lain juga, tapi kita juga perlu mikirin itu tuh sebenarnya Ternyata berdampak ke diri sendiri iya, juga. takutnya begitu. Bahaya sih. Oke, ini udah berapa menit nih ya Iya, kita kumpul-kumpul? Lama nggak sih? Atau baru sebentar ya? Kayak kita kasihkan gak sih ngomongin-ngomongin Kasihkan. sampai keseharian di kita- kampus. Kita yang kita dapatkan dari pembicaraan kita nih apa sih? Kayak kesimpulannya. Mungkin Eh, dari Kak Alivia sama Alivia, Kak Husna langsung. bisa ngasih
statement yang closing statement nih. waduh, ya kita udah mau berpisah nih kayaknya. Waduh, ya kalau dari aku sendiri ya sebenarnya kita nggak perlu melihat kasus-kasus besar, tapi mulai dari diri kita sendiri dulu, kita perbaiki diri kita sendiri. Benar. Agar kita bisa memberikan, apalagi khususnya sebagai mahasiswa ya, sebagai agent of change gitu, apalagi kuliahnya di Poltekkes Yogyakarta ini ya. Jadi kita tuh sebagai WBK ya, jadi kita mampu memberikan cerminan kepada masyarakat, kita bisa sebagai personality yang baik, positive vibes gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin karena kayak udah dari kecil dari kecil jadi diajarkan kejujuran gitu ya. Iya, kayak udah diajarin sama kejujuran, kayak korupsi itu sebenarnya harus dilatih, mesti kayak sejak dini. Iya, harus diperhatikan sejak dini gitu teman-teman, karena korupsi itu nggak cuma hal yang besar, tapi juga bisa timbul karena hal-hal yang kecil. Jadi betul. Kayak kesimpulannya tuh kayak korupsi itu suatu kegiatan yang menyimpang, yang sebenarnya nggak cuma merugikan negara, tapi juga mungkin bisa juga sesuatu yang merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, yang cara menanggulanginya juga kayak Mbak Alivia sampaikan tadi, yaitu dengan dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Oke. Udah lama banget nih kita ngobrol panjang kali lebar. Sebenarnya kita ucapin banyak terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berbagi banyak pengalaman dan cerita yang mungkin bisa membuat kita belajar banyak tentang apa itu korupsi. Terima kasih kepada Alivia dan Husna. Makasih juga nih dari kita juga ya udah diundang nih ngobrol-ngobrol santuy di sini sama teman-teman host yang ternyata pengetahuannya juga lebih banyak juga nih. Kita jadi enjoy nih buat ngobrol-ngobrol. Jadi nambah pengalaman juga ya. Bener banget. Jadi lebih deket aja gitu rasanya ngobrol sama. Dapet, dapat pemahaman gitu. Korupsinya juga dapat gitu. Betul sekali. Iya, ngalir banget aja gitu. Makasih banget ya guys. Iya. Selain itu juga kita nggak lupa berterima kasih banyak kepada para pendengar yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai dengan akhir ini. Semoga apa yang tadi disampaikan sama Kak Husna, Kak Alivia itu bisa menjadi bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Kita juga bisa menjadi agent of change seperti peran mahasiswa itu untuk menyebarkan bahwa korupsi itu sebaiknya ditinggalkan mulai dari sekarang. Betul sekali. Oke. Sampai jumpa di kukusan selanjutnya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di episode yang selanjutnya bersama Siswa Gizi. Wah, dengan pembahasan-pembahasan yang hot ya. Boleh nggak sih kita tutup pakai pantun? Boleh banget. Minta dicakepin dong. Boleh. Pergi ke pasar mengolah ikan. Cakep. Ikan dibeli seember penuh. Cakep. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Cakep. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget ini pantunnya. Dadah semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.